bernyanyi Haleluya, Sang Kristus bangkit dan menang. Haleluya, nyanyikan haleluya. Dialah Sang kehidupan. Haleluya, pahlawan tak terkalahkan. Haleluya, nyanyikan haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu ciri khas dari kehidupan Kristen, kehidupan beriman Kristen adalah persekutuan atau kebersamaan. Tanpa persekutuan atau kebersamaan tentu saja kita akan kocar-kacir dan juga tidak akan teguh atau kuat di dalam beriman, dan terlebih lagi tidak akan kuat dalam karya pewartaan dan karya kesaksian. Jadi persekutuan umat, khususnya persekutuan dengan Kristus, itu yang merupakan dasar yang paling penting dari seluruh keberadaan kita sebagai orang beriman. Tanpa Kristus atau lupa Kristus, kita tidak berguna sebagai orang beriman. Saudara-saudari, dalam kita merayakan perayaan ini tentu saja dalam persekutuan dan kebersamaan itu, maka mari kita mohon ampun atas segala dosa, kekurangan dan kelalaian kita yang seringkali melalaikan kebersamaan atau persekutuan, supaya kita layak dan pantas merayakan perayaan penyelamatan kita ini. Mari kita siapkan diri dengan hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sang pokok anggur sejati, dan kami ini adalah ranting-rantingnya. Semoga kami selalu tinggal di dalam Engkau, bersekutu dengan Engkau, dan menghasilkan buah yang baik yang melimpah. Engkau telah melepaskan kami dari kegelapan. Arahkanlah hati kami kepadamu, agar kami selalu tinggal dan hidup dalam terang kebenaran-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa,
kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman-Nya telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur,
dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari, tentu yang dimaksud Yesus di sini dengan perumpamaan pokok anggur adalah persekutuan kita dengan Dia. Dia adalah pokok anggurnya dan kita semua ini cabang-cabang atau ranting-ranting. Tanpa hubungan atau persekutuan dengan cabang atau ranting, semua cabang dan ranting akan mati. Hidup berasal dari pohon yang utama, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kesatuan kita dan Kristus dalam kehidupan beriman Kristen itu mutlak. Tidak bisa digantikan oleh apapun atau oleh alasan apapun atau oleh motivasi apapun. Karena tanpa persekutuan itu, maka hilanglah Kristen itu, hilanglah agama itu. Konsekuensi lebih luas dari itu ialah bahwa persekutuan dengan Kristus otomatis juga menjadikan kita bersekutu dengan semua orang Kristen yang lain sesama. Jadi kebersamaan juga ini mutlak perlu. Dan tanpa kebersamaan itu atau tanpa kesatuan itu, identitas juga tidak ada. Nah, saudara-saudari, barangkali kita merasa sudah tahu, sudah merasa bahwa itu sudah begitu kita buat sehari-hari, selalu bersekutu, selalu bersama. Ya memang, tapi kadang-kadang dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, kita tidak menyadari itu. Kadang-kadang hal-hal kecil saja membuat kebersamaan, persekutuan menjadi tidak jalan. Orang bersikap pelit saja sedikit, itu sudah bisa merusak kebersamaan atau persekutuan. Ada orang yang begitu menekankan urusannya sendiri, atau katakanlah orang sangat pelit sehingga tidak bisa bermurah hati, tidak bisa berbagi, tidak bisa berbelas kasih, tidak bisa memiliki empati, sehingga kebersamaan, persekutuan juga menjadi goncang-goncang, miring-miring atau kacau-kacau. Itu artinya bahwa kesadaran kita dalam beriman belum hidup betul. Pikiran kita kadang-kadang masih didominasi oleh motivasi-motivasi duniawi yang kadang-kadang kecil-kecil, tidak besar-besar, tetapi itu bisa merusak. Karena itu saudara-saudari, sangat penting bahwa kita baiklah sering-sering mendengarkan firman itu seperti ini, dan syukurlah bahwa kita rajin ke gereja setiap hari,
sehingga kita selalu disadarkan untuk berjalan dalam track yang betul tentang apa artinya hidup Kristen, apa artinya hidup beriman, dan apa artinya memuji Tuhan dan bersukacita. Kita berdoa untuk itu, mudah-mudahan kita selalu baik, sehat, dan juga senantiasa bergembira dan bersukacita, karena kita bersama. Kita selalu menyadari bahwa ada orang bersama kita, Kristus selalu bersama kita dan bersekutu dengan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha kami manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sang Pemilik kebun anggur, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga perayaan syukur ini semakin menyatukan kami dengan Putra-Mu dan juga semakin menyatukan kami satu sama lain. Sebab Belialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Sama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa memuliakan Dikau. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan secara lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan telah bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi kami umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi. Sempurnakanlah kami umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, semua uskup serta para imam, diakon, para pelayan sabda, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga,
komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kami. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita, pemersatu kita dalam segala kehidupan kita sebagai orang beriman. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan telah bangkit dan menerangi kita yang ditebus dengan darah-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan abadi, dalam misteri Paskah Putra-Mu mau diubah menjadi sumber hidup. Semoga karena pertukaran suci ini, kami Kau bantu dalam kehidupan sekarang, dan Kau antar memasuki sukacita yang kekal. Semoga kami semakin mampu mewartakan kebaikan di tengah kehidupan yang beragam, dalam kebersamaan dan persekutuan kami, hingga kami diperkenankan mengalami hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi, dibimbing, diteguhkan, serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perkara kita pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 522, 522. Ya Ratu surga, ya bersukalah, sudah lenyap sengsaramu. Haleluya. Doakan kami Bunda, Sang Putra buaraimu, ya bersukalah, sudah dibangkitkan Allah. Haleluya. Doakan kami Bunda,